Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di awal pekan minggu ini. Kita pindah sementara renungan kita di malam hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, bertajuk Menimbang Perkara. Sebelum kita membaca renungan malam, pada hari ini kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan menemani kegiatan aktivitas kami di awal pekan minggu ini. Biarlah kesempatan kami untuk belajar banyak dari kehidupan ini, Tuhan sudah tolong, dan kami akan tutup malam hari Senin ini Tuhan, 18 Oktober, dalam pembacaan firman Tuhan di renungan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, terima kasih kita sudah beraktivitas dan kita akan menjelang istirahat. Saya sampaikan renungan malam di hari Senin 18 Oktober 2021 bertajuk Menimbang Perkara. Teks bacaan diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar? Saudara-saudara, ini adalah permintaan Raja Salomo kepada Tuhan. Dia meminta hikmat. Dia dikenal sebagai raja sumber hikmat. Dia diangkat menjadi raja pada usia muda, dan dia menghadapi segala persoalan yang dihadapi menggantikan ayahnya Daud dengan arif dan bijaksana. Saudara-saudara, mengambil kebijaksanaan, keputusan kebijaksanaan itu harus ada dalam hati dan sifat manusia. Perlu bijaksana mengambil keputusan karena memang dalam diri manusia ada dua sifat yang berlawanan, yaitu baik dan jahat. Selama manusia hidup di dunia, kedua sifat ini terus berseberangan. Satu sisi kita berperilaku yang baik dan tunduk mengikuti kehendak Allah, tetapi di sisi lain kita juga pun pernah berperilaku jahat mengikuti kehendak iblis. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita ini nampak bahwa Salomo bertemu dengan salah satu persoalan yang menarik dalam hidupnya. Dan pada saat ini kita akan baca bagaimana Salomo itu berhadapan dengan satu masalah dan dia harus mengambil keputusan. Yang diminta Salomo adalah dia tidak meminta kekayaan, dia tidak minta kemuliaan, tetapi dia meminta hikmat. Hikmat untuk bisa mengambil keputusan dan mempraktekannya. Salomo diperhadapkan dengan persoalan kedatangan dua orang perempuan Sunda yang memperebutkan bayi yang baru lahir. Di antaranya satu ada yang mati, satu lagi ada yang masih hidup. Keputusan Salomo amat tepat bahwa bayi yang hidup dilahirkan perempuan yang tidak rela bayinya itu dibelah menjadi dua bagian dengan pedang, sedangkan perempuan yang satu rela bayi itu dibagi dua. Saya ulangi, keputusan Salomo amat tepat bahwa bayi yang hidup dilahirkan perempuan yang tidak rela bayinya itu dibelah dua menjadi dua bagian dengan pedang, sementara perempuan yang satu lagi merelakan bayinya itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana hikmat yang dimiliki Raja Salomo dalam menimbang keputusan suatu perkara ini amat relevan, saudara-saudara. Khususnya pada kejadian sekarang. Banyak perkara, saudara-saudara, punya relevansi
dengan keputusan penegak hukum pada lembaga peradilan, di mana proses penyelidikan, penuntutan, dan keputusan satu perkara diawali dengan dua kalimat yang bermakna, yaitu pro justisia. Sebuah proses dalam menyelesaikan suatu masalah harus berlandaskan undang-undang yang berlaku, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga melihat ada keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saudara-saudara, dalam pembelajaran keputusan yang diambil oleh Raja Salomo ini, Salomo tepat mengambil keputusan bahwa dia meminta hikmat dari Tuhan, agar supaya dia bisa mempraktekkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, ada lagi yang perlu kita ketahui, saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kita ini seringkali kita juga diperhadapkan dengan sebuah keputusan. Dalam dunia hukum ada dikenal istilah fiat justititas ruas kalium, yang artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Saudara-saudara, demikianlah yang dilakukan oleh Raja Salomo, saudara. Di dalam dia mengambil keputusan, bagaimana dia harus mengambil keputusan siapa sebetulnya bayi yang layak untuk diberikan. Karena kita juga berhadapan dengan segala hal yang pernah dialami oleh kedua perempuan ini yang mengaku sama-sama memiliki seorang bayi. Saudara-saudaraku, Raja Salomo menggantikan ayahnya Daud sebagai raja atas Israel, menyadari memang beratnya memimpin bangsa Israel. Sebab bangsa Israel adalah tegak tengkuk, tidak mematuhi perintah Allah, dan selalu mengeluh dalam kehidupan yang dijalaninya. Oleh karena itu, Salomo meminta kepada Allah bahwa dia tidak meminta kekayaan, tidak meminta nyawa musuhnya, tidak meminta umur yang panjang, tetapi Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Juga hal yang tidak diminta oleh Salomo diberikan Allah. Dan apapun juga yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Kekayaan, kemuliaan, sehingga panjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Kita bisa lihat dalam bacaan 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Segera apa yang diterimanya dari Allah, yaitu hikmat memberi keputusan dipraktekkan ketika berhadapan dengan dua perempuan sundal memperebutkan bayi yang baru lahir. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang menjadi perenungan kita menutup istirahat kita di malam hari ini. Kita terus meminta hikmat dari Tuhan agar supaya segala perkara dapat terselesaikan dengan bijaksana bersama kasih Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita berjumpa kembali di esok hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Malam hari ini di hari Senin 18 Oktober 2021. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Biarlah malam hari ini kami diberikan ketenangan dan kedamaian, supaya esok hari kami punya hikmat lagi, sama seperti yang dialami oleh Raja Salomo, untuk kami bisa memahami dan menimbang segala perkara kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tujuan lo ale Tuhan
Ulehona sangoluko nang tinobusmu au pardosao. Uingot sude horong mi nang dot sude asimi pinuji magoarmu. Haleluya, 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 haleluya. Marsingganga ale Tuhan ulo pito tako mauliate ala basami taringota di burjumi nang dot sude asimi pinuji magoarmu. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus hi parholongi apuli manang rohaki asau nang gale nang todiki uboto ala holongi nang dot sude asimi pinuji magoarmu. Haleluya, 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 haleluya.